pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruangan sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka tahap 2 atas nama Nur Sulastri, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, kardio-respirasi konsultan. Mohon kepada hadirin sebelum acara dimulai dipersilahkan mematikan atau memasang mode dia ada telepon genggam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menghadiri acara yang mulia. Pada hari ini pimpinan sidang Kementerian Penyangga dan para pimpinan akademik akan terus mengenalkan para penyangga antara lain yaitu guru saya, guru semua, Profesor Dr. Henung Laswati, dokter spesialis KFR konsultan. Kemudian senior saya Dr. Sony bersama dokter spesialis penyakit dalam AMD Nasib. Dan mohon maaf ini ada satu tamu kita. Terima kasih kepada Dr. Yosi Waldio, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi MS konsultan dari FKUNES. Terima kasih atas berkenannya hadir di fotonya dan terima kasih telah bersedia muncul. Kemudian Profesor Dr. Afif Nurul Jayati, Dr. SPDP SPPN FIN SDPN AA itu. Saya sebarkan kemudian Dr. Purwasari Rezeki, Dr. MS, Dr. Anissa saya, mohon maaf. Kemudian yang ketujuh Dr. Rizky Fitria, dan ini guru saya ketua ujian tertutup Profesor Sujito, Dr. MSI Sudi. Dan saya lihat dari program akademik ada Yesi Puspita Sakti, Dr. SPPK subspesialis GH konsultan. Kemudian Aditya Angga Wadinanto, spesialis bedah SPPK konsultan. Lainnya Otavia Dr. Angga Profik. Ditaruni Asina Utami, Dr. spesialis Yudit Dian Rati, Dr. SPKFR, Layanan Kerja, kemudian Nurina Mili Sulistori dan Ingara Baik. Sidang ujian dokter terbuka yang saya hormati, Promopenda Nur Sulastri, dokter spesialis kedokteran fisik konsultan KFK, mahasiswa angkatan 2019-2020 telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu Promopenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan sidang penyangga, dan undangan akademik. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai syarat. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan co-promotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai yang pertama adalah alur pikir ilmiah Promopenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai macam sanggahan. Yang kedua, sumbangan terhadap bidang ilmu atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian dokter terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat dokter, yaitu predikat memuaskan nilai
predikat sangat memuaskan 3,41 sampai 3,74, predikat dengan pujian atau cum laude 3,75 sampai 4,00. Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan perkembangan pendidikan Universitas Erlangga dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun. Minimal nilai ujian terbuka 95 dan telah 2 publish dan 1 aksertif di jurnal internasional minimal 3. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisa statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tersebut. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan maksimal 2 pertanyaan sehingga diharapkan semua penanya dapat mendapat kesempatan. Propaganda diminta memasuki ruang. Saudara Propaganda Nur Sulastri, Dokter SPKR Konsultan, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sangkaan para penyangga. Sebelum kesempatan ini kita lanjutkan kepada penyampaian singkat mengenai materi dan tanggung jawab. Saya ingin bertanya kepada saudara Propaganda, apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga serta telah siap untuk diuji? Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan dengan silakan Propaganda memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasi ini. Hanya akan 15 menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati pimpinan sidang Profesor Dr. Dwiki Oran Novembri Utomo, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis pinggul dan lutut konsultan. Kemudian promotor saya Profesor Dr. Hening Laswati, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, kardiorespirasi konsultan. Kopromotor saya Dr. Sony Wibisono, spesialis penyakit dalam, KM Devi Nasim. Profesor Dr. Afif Nurul Hidayati, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika, subspesialis venerologi, FINSDV, FADV. Dr. Yose Waluyo, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi muskuloskeletal konsultan. Dr. Purwosri Rejeki, dokter magister kesehatan. Dr. Ani Setio Rahayu, dokter spesialis patologi anatomi konsultan. Dr. Rizky Fitria Prasetyo, dokter spesialis anak konsultan, serta Profesor Sucipto, dokter magister science PhD yang kami hormati. Pada hari ini saya akan membacakan hasil disertasi saya dengan judul Mekanisme Hambatan Progresivitas Gangguan Kognitif setelah pemberian latihan aerobik intensitas sedang pada tikus model DM tipe 2 melalui analisis irisin, TNF-alpha, BDNF, BAX, dan jumlah neuron hipokampus. Sebagai latar belakang, kita ketahui bahwa diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, di mana 90% dari diabetes mellitus merupakan DM tipe 2. Prevalensi di dunia sangatlah tinggi, mencapai 10,5% penduduk usia 20-79 tahun, dan di Indonesia juga cukup tinggi, yaitu menempati peringkat ke-7 di tahun 2019 dan naik ke peringkat ke-5 di tahun 2021 dari 10 negara dengan penderita DM terbanyak. Gangguan kognitif merupakan salah satu komplikasi kronis yang berat pada DM tipe 2, di mana sebanyak 45% pasien DM tipe 2 mengalami mild cognitive impairment, dan pasien DM memiliki resiko terjadinya demensia hingga 50%. Gangguan kognitif pada DM tipe 2 akan mengganggu pasien untuk manajemen penyakitnya, dan diketahui pasien yang mampu mencapai kontrol glukosa darah yang baik sangatlah rendah, yaitu hanya 30-50%. Hal ini akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada pasien DM tipe 2.
Untuk itu terdapat upaya untuk tata laksana gangguan kognitif, antara lain menurunkan kompleksitas pengobatan, terapi farmakologis dan juga terapi non-farmakologis, salah satunya dengan latihan fisik. Latihan aerobik merupakan salah satu latihan fisik yang diketahui dapat memperbaiki fungsi kognitif melalui muscle brain crosstalk. Mekanismenya adalah dengan pelepasan mediator miokin antara lain irisin yang dapat masuk ke otak dan menginduksi ekspresi BDNF serta melalui hambatan jalur apoptosis yaitu menurunkan ekspresi dari gen pro-apoptosis bugs. Namun mekanisme hambatan progresivitas gangguan kognitif pada DM tipe 2 ini masih belum dapat dijelaskan sehingga perlu penelitian dengan hewan coba. Berikut adalah rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu apakah ekspresi irisin lebih tinggi, kemudian TNF-alpha lebih rendah, BDNF lebih tinggi, bugs lebih rendah, dan jumlah neuron lebih tinggi serta fungsi kognitif lebih baik pada tikus model DM tipe 2 yang mendapatkan latihan dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan latihan. Yang terakhir yaitu bagaimana mekanisme hambatan progresivitas gangguan kognitif melalui analisis ekspresi irisin, TNF-alpha, BDNF, bugs, dan jumlah neuron. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan mekanisme hambatan progresivitas gangguan kognitif setelah pemberian latihan aerobik intensitas sedang pada tikus model DM tipe 2. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini. Kemudian manfaat dari penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu memberikan informasi tentang mekanisme hambatan progresivitas gangguan kognitif pada tikus DM tipe 2 setelah pemberian latihan aerobik intensitas sedang. Untuk manfaat praktisnya dapat dijadikan sebagai pengembangan latihan aerobik untuk mencegah progresivitas gangguan kognitif pada pasien DM tipe 2. Berikut adalah kerangka konsep yang kami ajukan. Jadi pada DM tipe 2 terjadi hiperglikemia yang menyebabkan aktivasi jalur poliol, Ag, heksosamin, dan PKC. Hal ini akan menyebabkan produksi ROS dan TNF-alpha. TNF-alpha akan memfosforilasi reseptor insulin dan selanjutnya akan mengganggu jalur sinyalin insulin. Ekspresi BDNF akan menurun, kemudian ekspresi bugs meningkat, dan jumlah neuron akan menurun sehingga fungsi kognitif terganggu. Dengan pemberian latihan aerobik intensitas sedang terjadi uptake glukosa, kemudian terjadi produksi irisin yang akan masuk ke dalam otak dan menembus blood-brain barrier. Setelah itu latihan juga akan menyebabkan aktivitas neural di mana turut meningkatkan ekspresi irisin dan stimulasi dari CREB untuk ekspresi BDNF. Selain itu juga terjadi penurunan ekspresi bugs. Cerebral blood flow juga akan mengalami peningkatan sehingga menyebabkan shear stress di endotel, memungkinkan peningkatan endotelial dari nitrik oksid dan rilis endotelial BDNF. Selanjutnya dari mekanismenya akan terjadi peningkatan dari jumlah neuron sehingga fungsi kognitif akan membaik. Berikut adalah hipotesis dari penelitian kami di mana ekspresi irisin lebih tinggi, kemudian TNF-alpha lebih rendah, BDNF lebih tinggi, bugs lebih rendah, jumlah neuron lebih tinggi dan fungsi kognitif lebih baik pada tikus model DM tipe 2 yang mendapat latihan aerobik intensitas sedang dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan latihan. Dan mekanisme hambatan progresivitas gangguan kognitif pada tikus DM tipe 2 setelah diberikan latihan adalah melalui peningkatan ekspresi irisin, penurunan ekspresi TNF-alpha, peningkatan ekspresi BDNF, penurunan ekspresi bugs, dan peningkatan jumlah neuron hipokampus. Berikut adalah sekilas tentang jenis dan rancangan penelitian kami. Jadi ini adalah true eksperimental dengan post-test only control group design dengan terdiri dari 3 kelompok yaitu kelompok K0, K1, dan perlakuan. K0 adalah kelompok model DM tipe 2 yang dikorbankan pada saat kelompok P mulai mendapat perlakuan. Kemudian kelompok K1 adalah kelompok model DM tipe 2 yang tidak mendapatkan perlakuan dan diikuti selama 6 minggu. Sedangkan kelompok perlakuan adalah kelompok model DM tipe 2 yang mendapatkan latihan aerobik intensitas sedang selama 60 menit, 5 hari per minggu selama 6 minggu. Berikut adalah pada saat kita melakukan induksi dengan diet tinggi lemak, kemudian dilakukan injeksi streptozotocin dan pemeriksaan kadar glukosa darah. Ini adalah pada saat dilakukan intervensi berupa latihan aerobik intensitas dengan berenang di dalam kolam air. Ini adalah pemeriksaan untuk kognitif menggunakan Morris Water Maze di dalam kolam berukuran diameter 2 meter. Ini adalah jaringan otak yang diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat ekspresi variabel di hipokampus.
Untuk hasil serta pembahasan, berikut adalah data penelitian tabel karakteristik dari tikus yang kami gunakan. Di sini pada saat awal kondisi di seluruh kelompok adalah homogen, dan dari hasil pemeriksaan kadar glukosa darah didapatkan bahwa kelompok yang mendapatkan perlakuan di sini kadar glukosa darahnya lebih rendah secara signifikan dibandingkan yang tidak mendapatkan perlakuan. Untuk ekspresi irisin baik di hipokampus area CA1 maupun CA3 didapatkan adanya ekspresi irisin yang lebih tinggi, namun memang setelah dianalisis secara statistik tidaklah signifikan. Hal ini sesuai dengan studi lain di mana memang pada latihan terjadi proses produksi dari irisin di dalam otot, yang ini dapat menstimulasi muscle brain crosstalk untuk meningkatkan ekspresi VEGF, BDNF sebagai regulator vaskularisasi dan plastisitas otak. Untuk variabel TNF-alpha kami dapatkan pada kelompok perlakuan yang mendapatkan latihan didapatkan lebih tinggi secara signifikan baik di area CA1 maupun CA3. Hal ini disebabkan karena latihan berenang pada tikus ini di sini termasuk dalam latihan fisik jangka lama dan intens, di mana hal ini dapat menyebabkan stres tersendiri sehingga meningkatkan TNF-alpha. Namun TNF-alpha di dalam otak memiliki peran ganda, di mana terdapat dua macam reseptor, yaitu TNF-alpha reseptor 1 dan reseptor 2, di mana TNF-alpha reseptor 1 memiliki efek neurodegeneratif, sedangkan TNF-alpha reseptor 2 memiliki efek neuroprotektif. Dan program latihan kronis dapat meningkatkan konsentrasi TNF-alpha dan memberikan efek neuroprotektif endogen, di mana meningkatkan toleransi dan proteksi neuron terhadap kondisi iskemia dan cedera reperfusi. Berikut untuk variabel BDNF didapatkan bahwa di area CA1 ekspresi BDNF lebih tinggi secara signifikan pada kelompok yang mendapatkan perlakuan dibandingkan dengan yang tidak. Peningkatan ekspresi BDNF di neuron hipokampus ini akan menyebabkan mengaktifkan berbagai jalur sinyal setelah berikatan dengan reseptornya, yaitu TRKB, antara yang jalur neuroplastisitas melalui aktivitas kalmodulin dan CREB, kemudian jalur ketahanan sel dan neurogenesis melalui aktivasi PE3K, AKT, mTOR, kemudian jalur hambatan apoptosis melalui aktivasi RAS dan CREB dan BCL2 sebagai gen anti apoptosis. Untuk variabel Bugs didapatkan bahwa kelompok yang mendapatkan perlakuan di sini lebih rendah secara signifikan baik di area CA1 dan CA3 hipokampus. Di sini latihan dapat menurunkan ekspresi Bugs melalui hambatan sitotoksisitas yang diinduksi oleh NMDA, di mana peningkatan kalsium intrasel dapat dimediasi oleh NMDA reseptor. Kalsium intrasel yang tinggi dapat menyebabkan gangguan permeabilitas membran mitokondria. Selain itu, penurunan ekspresi Bugs juga disebabkan karena hambatan dari produksi ROS melalui peningkatan antioksidan seperti superoksida dismutase. Jumlah neuron pada area CA1 dan CA3 hipokampus di sini juga didapatkan hasil yang lebih tinggi secara signifikan pada kelompok yang mendapatkan perlakuan. Jumlah neuron pada grup latihan lebih tinggi melalui hambatan apoptosis, yaitu penurunan Bugs, sehingga rasio Bugs BCL2 serta Bugs BXL-XL ini meningkat, dan selain itu juga karena faktor neurotropik yang meningkatkan neuronal survival. Untuk pemeriksaan kognitif menggunakan Morris Watermaze, di sini kami mengukur escape latensi dari tikus untuk menemukan platform. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menemukan platform semakin singkat semakin baik. Didapatkan bahwa di kelompok perlakuan di sini waktu yang dibutuhkan paling pendek secara signifikan. Latihan aerobik mencetuskan muscle brain crosstalk dan memperbaiki faktor fungsi kognitif melalui mediator myokin antara lain irisin, katepsin B, laktat, IL-6, kineronin dan kineronin acid yang akan memasuki otak, kemudian menstimulasi vaskularisasi dan plastisitas otak. Selain itu juga terjadi angiogenesis, proliferasi sel dan peningkatan neuroblast di gyrus dentatus. Latihan aerobik juga meningkatkan cerebral blood flow yang menyebabkan shear stress pada endotel dan mengaktifasi jalur PE3K sehingga terjadi remodeling dan formasi pembuluh darah. Kondisi endotel yang baik pada blood-brain barrier diperlukan untuk pembersihan protein A beta dan protein tau. Untuk analisis jalur yang kami lakukan di sini untuk mengetahui mekanisme, didapatkan bahwa latihan aerobik intensitas sedang di sini memiliki pengaruh yang positif terhadap TNF-alpha baik di area CA1 maupun CA3. Begitu juga dengan
pengaruhnya kepada bugs di sini memiliki pengaruh yang negatif, di mana latihan aerobik menurunkan ekspresi bugs pada hipokampus baik di area CA1 dan CA3. Untuk jumlah neuron di sini didapatkan pengaruh dari bugs dan TNF alfa. Pada area CA1 jumlah neuron di sini berpengaruh secara negatif terhadap fungsi kognitif, di mana semakin banyak jumlah neuron maka semakin singkat waktu yang dibutuhkan pada pemeriksaan Morris Watermiss, yang artinya fungsi kognitif di sini mengalami perbaikan. Terdapat pengaruh yang negatif di area CA1 terhadap escape latensi. Ini sesuai dengan studi pada Ji dan Maren, di mana kedua area CA1 dan CA3 itu memang hanya area CA1 yang diperlukan untuk proses pengambilan memori kontekstual. Hal ini disebabkan adanya koneksi antara area CA1 dengan korteks entorhinal. Walaupun jumlah neuron CA3 dalam studi ini tidak berpengaruh terhadap tes MWM, kemungkinan neuron CA3 tetap berperan dalam perbaikan fungsi kognitif. Terhadap hubungan sinaps antara CA1 dan CA3, yaitu antara akson dari neuron CA3 dengan dendrit dari neuron CA1, baik untuk pembentukan memori jangka pendek maupun jangka panjang. Pada studi ini yang diukur adalah memori jangka panjang, di mana pembelajaran yang berulang menyebabkan sejumlah besar ion kalsium masuk ke dalam neuron pasca sinap. Kalsium ini akan berikatan dengan kalmodulin sehingga menyebabkan stimulasi sintesis protein sinap baru, sehingga lebih banyak reseptor dan saluran ion untuk memungkinkan neuron membentuk sinaps yang baru. Kebaruan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan mekanisme perbaikan kognitif antara area CA1 dan CA3 hipokampus tikus DM tipe 2 yang diberikan latihan aerobik intensitas sedang dengan berenang selama 6 minggu. Dan mekanisme hambatan progresivitas gangguan kognitif pada tikus model DM tipe 2 melalui penurunan ekspresi bugs dan peningkatan ekspresi TNF alfa yang meningkatkan jumlah neuron CA1. Kemudian peningkatan jumlah neuron CA1 ini akan memperbaiki fungsi kognitif. Keterbatasan pada penelitian ini adalah tidak menggunakan kelompok yang lebih banyak untuk mengamati hasil pada beberapa waktu yang berbeda setelah pemberian intervensi latihan, sehingga tidak diketahui puncak waktu dan variabilitas ekspresi variabel yang diteliti. Pada penelitian ini tidak dilakukan pemeriksaan variabel reseptor dari TNF alfa, baik TNF alfa reseptor 1 dan 2, untuk mengetahui apa yang terjadi pada variabel TNF alfa, mengingat TNF alfa memiliki peran ganda, apakah neuroprotektif atau neurodegeneratif. Sebagai kesimpulan, ekspresi irisin hipokampus di area CA1 dan CA3 tidak lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan latihan. Ekspresi TNF alfa pada CA1 dan CA3 lebih tinggi. Kemudian BDNF di area CA1 lebih tinggi dibanding pada tikus yang mendapatkan latihan. Kemudian ekspresi bugs di area CA1 dan CA3 pada tikus yang mendapatkan latihan lebih rendah, dan jumlah pada area CA1 dan CA3 pada tikus yang mendapatkan latihan lebih tinggi. Fungsi kognitif juga didapatkan lebih baik pada yang mendapatkan latihan dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan latihan. Untuk mekanisme hambatan progresivitas gangguan kognitif pada tikus model DM tipe 2 yang mendapatkan latihan melalui peningkatan ekspresi TNF alfa CA1, penurunan ekspresi bugs CA1, dan peningkatan jumlah neuron di CA1. Sebagai saran, perlu dilakukan studi dengan jumlah kelompok yang lebih banyak sehingga dapat dilakukan pengukuran pada beberapa titik waktu yang berbeda untuk mengetahui perubahan dari variabel yang diteliti dengan lebih detail. Dan perlu dilakukan studi lebih lanjut terhadap variabel TNF alfa beserta reseptornya untuk mengetahui lebih jelas tentang efeknya pada gangguan kognitif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya. Baik, kita mulai dengan sesi tanya jawab. Tarik nafas dulu. Santai. Iya. Kami persilakan promotor Profesor Dr. Edi Raspati, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik Rehabilitasi Medik Konsultan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Yang saya pada tahap ujian disertasi bergerak pada hari ini, dan juga selamat kepada keluarga. Selama melakukan tahapan ujian yang ini, itu banyak temuan-temuan yang memerlukan analisis dan juga pemikiran lebih lanjut. Dan temuan tersebut dinyatakan ya mekanisme hambatan progresivitas gangguan kognitif pada tikus model
dan ini berhubungan juga dengan peningkatan jumlah neuron di CA1 yang berpengaruh pada fungsi kognitif. Sedangkan pengaruh BDNF dan irisin tidak ditemukan pada penelitian ini. Menurut Provenda, ya, apakah temuan ini itu dapat menggugurkan pendapat adanya muscle brain talk, jadi crosstalk, ya, muscle brain crosstalk akibat sebagai respon latihan. Pertanyaan pertama, melanjutkan pertanyaan kedua. Dalam penelitian ini, kelompok yang mendapat latihan itu dapat mempertahankan dan meningkatkan jumlah neuron. Dan kemudian berarti kalau mempertahankan, maka jumlah neuron yang masih hidup itu lebih banyak, ya. Kemudian kalau dia meningkatkan jumlah neuron, berarti terjadi neurogenesis. Pertanyaan saya, apakah dalam penelitian ini, ya, itu menunjukkan kedua proses ini itu terjadi bersamaan atau mana yang lebih dominan, ya, sesuai dengan analisis jalur dari penelitian. Silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Hending Laswati, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi kardiorespirasi konsultan. Terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini sebagai promotor saya, sudah meluangkan waktu, nggih, Prof, untuk membimbing saya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Prof. Yang pertama izin saya jawab, apakah mekanisme yang terjadi pada hasil dari penelitian ini dapat menggugurkan proses muscle brain crosstalk. Memang pada studi kami di sini dapatkan untuk ekspresi irisin itu sebenarnya memang mengalami peningkatan namun tidak signifikan, dan apabila dianalisis jalur itu ternyata tidak berhubungan. Begitu juga dengan BDNF, walaupun sebenarnya ada hubungan dengan latihan, namun dengan variabel lain di sini tidak dapatkan hubungan. Namun di sini tetap bisa terjadi adanya muscle brain crosstalk, karena sebenarnya untuk myokin sendiri bukan hanya irisin, Prof. Di sini myokin masih terdapat banyak molekul protein lain yang berperan seperti katepsin B, kemudian IL6, kemudian bahkan BDNF sendiri sebenarnya juga merupakan myokin. Jadi otot dapat memproduksi BDNF, kemudian dapat masuk ke dalam sirkulasi juga, sehingga ini semua akan dapat masuk ke dalam otak dan mempengaruhi proses di otak itu sendiri. Untuk irisin sebenarnya walaupun dia tidak signifikan, namun sebenarnya mengalami peningkatan dan akan memberikan efek tersendiri bagi otak. Dalam hal ini adalah sel neuron hipokampus. Irisin di sini dapat meningkatkan, memperbaiki proses metabolisme, kemudian juga dapat berhubungan dengan stimulasi dari protein-protein lain yang dapat memperbaiki fungsi kognitif. Untuk BDNF sendiri sebagai faktor neurotropik itu mungkin masih terdapat variabel lain yang memang tidak diteliti dalam penelitian ini yang dibutuhkan untuk mekanisme perbaikan dalam kognitif. Masih terdapat protein lain seperti adanya glutamat, kemudian GABA, asetilkolin, dan sinapsin itu juga memiliki peran yang penting pada proses kognitif. Kita ketahui bahwa proses dalam otak adalah proses yang sangat kompleks dan tidak hanya tergantung pada beberapa protein saja. Jadi pada latihan di sini selain langsung mempengaruhi ke sel neuron hipokampus, sebenarnya dia memiliki efek lain, antara lain kepada vaskuler. Jadi vaskuler di sini juga akan mengalami perbaikan, jadi terjadi peningkatan cerebral blood flow yang dengan meningkatnya aliran darah otak itu akan meningkatkan shear stress di dalam endotel dan menyebabkan stimulasi dari rilis dari nitrik oksid, di mana nitrik oksid di sini memiliki efek untuk vasodilatasi sehingga aliran darah ke dalam jaringan akan lebih baik dan pembersihan dari metabolit yang menyebabkan neurodegenerasi itu akan menjadi lebih baik juga sehingga memperbaiki fungsi kognitif. Sehingga menurut saya memang pada latihan aerobik intensitas sedang memang terjadi muscle brain crosstalk.
Untuk pertanyaan yang kedua, di mana jumlah neuron pada penelitian ini dapatkan hasil yang lebih tinggi, itu memang dapat disebabkan karena ketahanan dari neuron atau neuronal survival di sini lebih baik, serta terjadinya neurogenesis. Kemudian mana yang lebih dominan? Sebenarnya keduanya itu merupakan proses yang dibutuhkan untuk kehidupan di sel otak, di mana sel neuron yang mampu bertahan dengan baik itu akan menjalankan fungsinya juga dengan lebih baik. Di sini mungkin pada fase awal mungkin adalah proses dari ketahanan dari neuron yang akan berperan lebih dahulu. Kemudian karena untuk proses neurogenesis sendiri membutuhkan waktu, di mana pada hipokampus itu didapatkan di area zona subgranular, di situ terdapat banyak stem cell yang akan dapat mengalami maturasi sehingga mendukung terjadinya proses neurogenesis. Seperti itu, Prof. Jadi pada pemberian latihan aerobik intensitas sedang di sini terbukti meningkatkan jumlah neuron. Kemudian pada pasien juga sebenarnya dari pemeriksaan imaging didapatkan peningkatan dari volume hipokampus setelah pemberian latihan, itu juga menunjukkan mewakili dari peningkatan jumlah neuron itu sendiri melalui neuronal survival ataupun proses neurogenesis. Ini seperti itu, Prof. Terima kasih atas jawabannya, cukup puas. Selanjutnya kami persilakan promotor Dr. Sony Wisono, Dokter Spesialis Kedokteran Konsultan Endokrinasi. Ya, terima kasih Ketua Sidang Prof. Jukora, kepada Dr. Nuri, terima kasih. Selamat ya. Online dan baik. Ada yang menarik dari penelitian Dr. Nuri ini, karena ini mendukung bahwa pasien diabetes itu 70% tidak terkontrol. Maka kalau ada gangguan memori, obatnya itu tidak akan diminum, sehingga makin jelek, progresif. Ya. Jadi ini salah satu poin bagus ya. Jadi salah satu intervensi daripada penanganan diabetes justru yang pertama lifestyle changes, yaitu medical nutrition treatment dan olahraga. Ini 60% dapat mengontrol gula darah, sedangkan obat medical itu hanya 30%, 10% itu kehendaknya amplop. Kasih jawaban. Oke, ada satu yang menarik di sini dari dianalisa data dasar itu dengan perlakuan kadar gula darah membaik, meskipun tidak baik, membaik, ya. Dan perlakuan ini diamati tidak lama, ya. Namun ini kita lihat setelah dilihat bahwa TNF alpha itu meskipun perbedaan antara tidak bermakna, ya. Namun dalam analisa jalur itu bahwa aktivitas fisik jenis aerobik ini adalah ada hubungannya baik di CA1 dan CA3 atau TNF alpha-nya dan berkontribusi terhadap burst ya, di CA1 dan jumlah neuronnya di CA1. Namun di CA3 efek ini hanya tidak berdampak dan tidak berdiri. Tadi sudah ditanyakan oleh Prof. Ning, istilahnya muscle stroke ya. Namun latihan ini ternyata sama-sama memperbaiki busnya, yang ujungnya juga memperbaiki jumlah neuron dan yang punya dampak adalah CA1. Ya. Nah, pertanyaan ada dua. Satu adalah ini independen terhadap gula darah. Gula darah tidak baik, tapi TNF alpha-nya ternyata punya manfaat terhadap bus, ya, dan juga mempunyai manfaat terhadap jumlah neuron. Bisa dijelaskan nggak ini apa mekanisme yang mungkin tidak terdeteksi di sini? Tanpa mekanisme hiperglikemia, padahal kita kalau mengobati diabetes sedekat mungkin ioglisik
dekat bukan hanya mutlak. Jadi sepertinya teman baru yang tidak perlu dikontrol teman-teman, tapi sudah memperbaiki juga. Ya. Siap. Baik, terima kasih banyak Dr. Sony Wibisono, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik dan diabetes Vinasim. Beliau adalah co-promotor saya. Terima kasih banyak dokter sudah membimbing dan meluangkan waktunya untuk membimbing saya. Baik dokter, untuk pertanyaan mengenai efek dari pengaruhnya terhadap bugs ya dokter ya. Jadi untuk proses apoptosis sendiri merupakan proses yang cukup berperan pada patologi gangguan kognitif pada DM tipe 2. Di sini terutama disebabkan karena gen dari proapoptosis yaitu bugs, kemudian anti-apoptosis BCL2 di sini mengalami perubahan komposisi sehingga terjadi apoptosis. Ini juga disebabkan karena gangguan dari jalur sinyal insulin itu sendiri, dokter. Nah, untuk hubungannya dengan TNF-alfa. Jadi TNF-alfa di sini merupakan molekul yang turut menyebabkan terjadinya resistensi insulin, di mana TNF-alfa ini akan berikatan dengan IRS1 dan menyebabkan fosforilasi sehingga mengganggu jalur sinyal insulin. Dengan terganggunya jalur sinyal insulin ini maka akan mengganggu komposisi dari gen proapoptosis dan gen antiapoptosis sehingga terjadi kematian sel. Nah, dengan pemberian latihan maka terjadi penurunan kadar glukosa darah yang seperti disebutkan Dr. Sony tadi. Memang dengan latihan maka uptake glukosa ke dalam sel itu akan meningkat sehingga kadar glukosa di dalam darah akan menurun. Hal ini tentu saja akan menyebabkan perbaikan dari sensitivitas insulin. Nah, dengan perbaikan dari sensitivitas insulin ini, maka proses translokasi dengan masuknya glukosa yang cukup baik ke dalam sel, maka ini akan mencegah terjadinya stres oksidatif. Di mana stres oksidatif di sini juga turut berperan pada proses apoptosis itu sendiri, sehingga latihan di sini terhadap apoptosis di neuron itu dapat terjadi melalui perbaikan dari jalur sinyal insulin, melalui penurunan kadar glukosa darah. Sedangkan dari TNF-alfa kemungkinan di sini dia berikatan dengan TNF-alfa reseptor 2 yang memiliki efek neuroprotektif, di mana dengan berikatan dengan TNF-alfa reseptor 2 ini dia akan mengaktifkan jalur PI3K-AKT yang serupa dengan jalur sinyal insulin dan akan memperbaiki komposisi dari gen apoptosis itu, dokter, sehingga akan akan mencegah apoptosis yang terjadi di neuron sehingga memperbaiki fungsi kognitif di DM tipe 2. Seperti itu, dokter. Ini yang kedua, Pak. Kalau dilihat dari latihan ini, aerobik intensitas sedang, sepertinya yang bermanfaat di CA1. CA1 ini fungsinya untuk memori jangka apa? Jangka panjang. Jangka panjang. Ya, jangka panjang. Jadi kayaknya latihan ini hanya untuk yang dulu-dulu, yang jelek-jelek. Gimana ya? Apa yang kurang? Mestinya ada dua-dua ya. Dua-duanya ya. Iya, mungkin jelas. Iya. Baik, Dokter Sony. Memang pada hipokampus itu terjadi proses yang cukup rumit. Jadi apabila ada stimulus yang masuk itu akan diterima oleh korteks entorhinal, kemudian masuk ke dalam gyrus dentatus, kemudian akan diteruskan ke area CA3 untuk disimpan, kemudian diteruskan lagi ke arah CA1. Dari CA1 sini nanti dia akan berhubungan dengan berbagai area di hipokampus tadi untuk semakin memperkuat dari memori yang masuk tadi. Memang dari hasil penelitian ini yang diukur hanya memori jangka panjang, dokter. Namun bukan berarti memori jangka pendeknya tidak membaik. Mungkin itu masih memerlukan studi lebih lanjut lagi untuk mengetahui bagaimana efeknya terhadap memori jangka pendek. Karena kemungkinan karena di area CA3 di sini terutama untuk
melakukan encoding. Jadi pada saat ada informasi baru, area CA3 akan melakukan encoding dan melakukan penyimpanan dalam jangka pendek. Nanti kalau ada informasi lagi, dia akan semakin memperkuat dan diteruskan ke area CA1. Sehingga bukan berarti di sini memori jangka pendek tidak mengalami perbaikan, tapi memang keterbatasan dalam penelitian ini yang diukur adalah memori jangka panjang. Kemungkinan mudah-mudahan juga membaik, dokter, memori jangka pendeknya. Baik, terima kasih cukup puas. Terima kasih atas ini. Baik, terima kasih. Terima kasih, dok. Cukup puas. Puas bisa. Saya teruskan dengan uji tamu kepada Dr. Yosi Waluyo, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi MS konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat dokter sudah pada tahap ini, insya Allah berjalan dengan lancar. Ada pertanyaan kami, yang pertama itu dok, di rehab sendiri exercise pada penderita diabetes itu sudah cukup banyak diteliti sebenarnya. Kemudian ada kasus misalnya kita pakai menggunakan exercise postprandial exercise yang biasanya kita lakukan kan antara 10 sampai 30 menit after meal gitu ya, dengan harapan bahwa ketika mencapai peak kadar glukosanya itu kita bisa, sebelum itu terjadi kita sudah memberikan. Apakah untuk targetnya kita pada perbaikan kognitif ini ada prescription khusus atau tidak misalnya, kemudian berapa lama harus itu dilakukan dan efeknya akan terjadi berapa lama? Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut dokter, untuk diterapkan nantinya pada manusia, kita tahu kalau dengan gangguan kognitif tadi Profesor sudah katakan bahwa yang tidak ada gangguan kognitif aja kadang-kadang sulit untuk ingat apa-apa gitu ya. Dengan preskripsi yang cukup khusus sebenarnya kita menentukan intensitas yang sedang ini, apakah visible kiranya dan bagaimana kira-kira untuk bisa dilakukan? Ya, mungkin itu. Baik. Terima kasih pertanyaannya Dr. Yosi Waluyo, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, muskuloskeletal konsultan, senior saya pada saat PPDS ya. Terima kasih Dr. Yosi sudah berkenan hadir. Untuk pertanyaan pertama, jadi latihan pada DM tipe 2 memang memiliki beberapa pertimbangan ya. Memang yang dianjurkan adalah postprandial. Jadi hal ini dilakukan untuk mencegah kejadian hipoglikemi, di mana kondisi hipoglikemi itu sangatlah dihindari pada pasien dengan DM. Karena dengan kondisi hipoglikemi maka nutrisi ke otak akan berkurang sehingga akan menyebabkan kerusakan di otak. Nah, oleh karena itu memang disarankan untuk latihan pada DM tipe 2 itu memang ada beberapa pertimbangan ya. Kita juga harus melihat konsumsi obat-obatan atau insulin apa yang digunakan. Itu akan berbeda apabila insulin yang digunakan mungkin short acting atau long acting. Pada prinsipnya yaitu kita melakukan latihan di mana penderita kadar glukosanya di situ mencapai peaknya. Jadi jangan sampai ketika latihan dia sedang dalam keadaan lapar, karena itu akan meningkatkan resiko terjadinya hipoglikemia. Selain itu juga kadar glukosa yang terlalu tinggi itu juga sebaiknya dihindari untuk dilakukan latihan, karena itu dapat memicu terjadinya ketoasidosis. Sehingga untuk penderita dengan kadar glukosa yang tidak terkontrol atau sebaiknya setiap penderita dengan diabetes itu sebelum melakukan latihan tuh dilakukan pengecekan kadar glukosanya. Apabila kurang dari 70 atau lebih dari 250 sebaiknya dilakukan normalisasi dari kadar glukosa darahnya. Kemudian untuk preskripsi khususnya memang itu kita berpatokan pada standar latihan latihan oleh ACSM serta dari penelitian-penelitian yang sudah ada, di mana yang diberikan memang latihan aerobik intensitas sedang. Latihan penguatan di sini juga dapat diberikan sesuai dengan dosis yang sesuai untuk pasien DM tipe 2 dan secara umum ya, dengan precaution seperti yang tadi untuk menghindari hipoglikemia tadi.
Untuk durasi berapa lamanya dari penelitian yang ada didapatkan durasi sekitar 4 bulan sampai 6 bulan itu sudah didapatkan hasil perbaikan dari kognitif, dan setelah dihentikan itu akan efeknya bertahan kurang lebih sekitar 4 minggu. Jadi memang sebaiknya latihan ini menjadi salah satu gaya hidup yang memang harus diterapkan oleh pasien dengan DM tipe 2. Mungkin seperti itu Dr. Yese. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. Afif Nur Hidayati, dokter spesialis. Terima kasih kepada Prof. Diko selaku pemimpin sidang. Yang pertama kepada Dr. Nur Sulastri, ya, selamat sudah sampai pada tahap ini. Mudah-mudahan nanti berikutnya akan bisa lebih mengembangkan hasil disertasinya ini sehingga nanti lebih mendekati untuk aplikasi pada klien-klien atau pasien-pasien kita yang membutuhkan, khususnya untuk pasien diabetes, ya. Pertanyaan saya yang pertama, saya masih tergelitik tentang irisin dan kaitannya dengan BDNF, ya. Disertasi ini kan membuktikan kalau ekspresi irisin di hipokampus di C1 maupun C3 itu tidak berbeda bermakna antara kelompok perlakuan dan kontrol, ya. Sedangkan irisin ini hipokampus itu kan merupakan lokasi yang sangat menentukan fungsi kognitif, ya. Pada disertasi ini diwakili oleh ekspresi irisin, dan irisin itu juga merupakan faktor yang menentukan atau sangat berpengaruh kepada brain derived neurotrophic faktor. Tapi disertasi Dr. Nur Sulastri, irisin ternyata sama antara yang diberikan perlakuan latihan sama tidak. Kemudian BDNF-nya juga C1-nya saja, C3-nya tidak bermakna, tidak berbeda. Ya, sama dengan Dr. Sony tadi, saya khawatir nanti pasien-pasiennya terjebak masa lalu aja karena hanya C1 yang yang bermakna, ya. Itu. Nah, pertanyaan saya, seberapa besar peran dari irisin dan BDNF ini dalam fungsi menentukan fungsi kognitif dibandingkan variabel yang lain, DNA-alpha, kemudian apoptosis dan sebagainya itu. Apakah ini kalau yang DNA-alpha sama protein proapoptosisnya itu bermakna, apakah irisin sama BDNF ini boleh diaplikasikan lagi gitu, karena ada faktor lain dalam menentukan fungsi kognitif. Jadi itu seberapa besar peran irisin dan BDNF dibandingkan yang lain. Kedua, kalau mohon maaf kalau saya salah, ya Dr. Sony, ya, karena beliau ahlinya diabetes. Kalau pasien diabetes ini kan istilahnya penyebab utamanya atau kondisi utama yang atau boleh dikata biang keroknya gitu, ya, hiperglikemia. Nah, kemudian dengan hiperglikemia itu bisa memberikan efek-efek yang menentukan morbiditas dan mortalitas dari pasien. Latihan aerobik intensitas sedang yang diteliti oleh Dr. Nur Sulastri ini penyasarnya di mana? Apakah di penyebabnya tadi, ya, di biang keroknya itu hiperglikemia tadi, atau efek-efek yang ditimbulkan oleh itu? Ini menurut saya penting sehingga nanti akan menentukan, oh ini intervensinya di hulu atau di hilir atau mungkin secara komprehensif. Itu pertanyaan saya, silakan. Baik, terima kasih banyak pada Prof. Dr. Afif Nurul Hidayati, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika. Terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Yang pertama, memang ini untuk hasil irisin di sini
tidak didapatkan perbedaan yang bermakna. Namun sebenarnya kalau dilihat itu trennya mengalami peningkatan. Itu mungkin dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain apakah mungkin durasi latihannya yang kurang panjang, atau sebenarnya memang irisin ini kalau pada di sirkulasi pada manusia itu memiliki waktu puncak kemudian dapat kembali lagi ke basal seperti itu, Prof. Jadi tidak selamanya meningkat gitu. Jadi ada waktu peak kemudian kembali ke basal. Nah, pada hipokampus ini masih belum ada referensi yang menyatakan kapan dia waktu puncaknya seperti itu. Dan memang pada penelitian kami di sini jaringan otaknya diambil 4 hari setelah latihan berakhir, dikarenakan untuk pemeriksaan kognitifnya sendiri membutuhkan waktu 3 hari. Ini mungkin menjadi salah satu kendala sehingga sudah kami masukkan ke dalam keterbatasan dan saran agar bisa dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui variabilitas dari irisin ini setelah pembelian latihan aerobik intensitas sedang. Begitu juga dengan BDNF di sini yang di area CA1 di sini mengalami peningkatan yang bermakna, namun tidak memiliki hubungan yang langsung dengan fungsi kognitif. Ini kemungkinan bisa tetap memiliki manfaat, Prof, untuk BDNF ini, karena BDNF di sini memiliki banyak fungsi di dalam otak. Dia juga dapat meningkatkan jumlah dendrit, kemudian panjang akson seperti itu, Prof. Hubungan antar neuron itu juga akan mengalami perbaikan. Sehingga walaupun secara statistik di sini tidak terbukti adanya hubungan secara langsung, namun kita tetap menganggap bahwa BDNF di sini merupakan suatu molekul yang sangat penting untuk proses yang terjadi di dalam otak. Kemudian untuk latihan aerobik intensitas sedang sini memang dia memiliki efek terhadap penurunan kadar glukosa darah yang ditunjukkan dalam penelitian kami di sini pada kelompok perlakuan kadar glukosa darahnya mengalami penurunan. Untuk apakah dia menarget hanya penurunan kadar glukosa darah saja atau juga yang lain? Kalau dari yang saya baca sebenarnya dia berefek juga untuk organ-organ yang lain juga, Prof. Jadi tidak hanya murni menurunkan kadar glukosa darah saja, karena dengan latihan aerobik intensitas sedang sendiri dia akan meningkatkan proses biogenesis mitokondria melalui PGC1 alfa, sehingga itu akan memperbaiki metabolisme di dalam sel, sehingga pada komplikasi DM tipe 2 seperti mikroangiopati, kemudian neuropati atau nefropati itu bisa mendapatkan manfaat dari latihan ini karena sel-sel tersebut mengalami perbaikan dari metabolismenya. Mungkin seperti itu, Prof, yang bisa saya jawab. Terima kasih. Saya sangat puas dengan jawaban. Terima kasih. Dr. Purwo, Sri Dr. Andes. Baik, Dr. Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Nur Sulastri karena sudah di tahapan terakhir ya. Setelah ini kan sudah bisa meletakkan diri besar dan kecil gitu ya di depan nama gitu ya. Saya juga mengucapkan selamat kepada promotor, Prof. Buning dan juga Dr. Sony sebagai promotor karena sudah telah berhasil mengantarkan mahasiswa bimbingannya itu pada tahapan ini. Jujur saya tertarik dan senang dengan penelitian ini Dr. Nur Sulastri. Mengapa? Karena kita sudah harus mengubah pola pikir kita, terutama pada saat kita melakukan tata laksana pada pasien gitu ya. Jadi tidak melulu pada farmakologis gitu, tapi ternyata perubahan gaya hidup itu menjadi salah satu esensi kalau kita melakukan edukasi pada pasien. Jadi nggak melulu hanya kita sakit obat gitu, tapi kita juga harus berpikir pada perubahan lifestyle. Ternyata dongkrakannya besar pada hasil treatment yang akan kita berikan pada pasien. Oke. Pada setiap ujian terbuka, saya itu selalu menyukai pertanyaan terkait filsafat ilmu seperti yang diamanahkan oleh Prof. Dwi Pora ke saya. 3 ranah yang selalu saya tanyakan adalah pertama pada ontologi, kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Saya rasa pada ranah aksiologi itu sudah sangat tadi di penyanggah yang terdahulu sudah ditanyakan. Sekarang mungkin saya di domain ontologinya ya, Dok. Ketika kita berbicara tentang gangguan kognitif, fungsi kognitif itu, ini kalau orang psikiatri sudah sangat paham bahwa domain kognitif itu luar biasa.
tergantung siapa yang melakukan klasifikasi gitu ya, domain kognitif gitu. Ketika ini kita linkkan pada diabetes mellitus tipe 2, yang jadi pertanyaan saya adalah pada domain kognitif yang mana pasien diabetes mellitus tipe 2 itu yang sering mengalami gangguan. Karena panjenengan pada saat melakukan asesmennya, salah satu variabel dependent itu adalah dengan melakukan pengukuran MWM. Morris Water Mass ya. Yang itu menurut saya sependek yang saya tahu pada pemeriksaan MWM ini itu adalah pada kecerdasan deteksi spasial. Nah, link antara domain kognitif yang terjadi gangguan pada diabetes mellitus dengan yang panjenengan periksa itu seberapa kuat ininya nih. Itu pada segi domain ontologi dan segi kita epistemologi. Kemudian yang kedua, saya tertarik pada tabel-tabel yang di situ, misalnya pada kelompok K, kemudian kelompok K0, K1 dan P. Pada kelompok K0 itu adalah kelompok yang tidak diikuti sampai 6 minggu ya, 6 minggu. Nah, mungkin saya juga memberikan masukan ketika penulisan kelompok K0 itu tidak diikuti sampai 6 minggu, itu kan artinya masih sangat ambigu. Apakah? Karena ternyata pada pelaksanaan penelitian terminasinya di hari keempat. Jadi mungkin sebaiknya ditulis bahwa K0 itu ada kelompok yang dilakukan terminasi hari keempat pasca injeksi STZ atau bagaimana? Kalau tidak diikuti dengan 6 minggu itu ambigunya bisa dikerjakan determinasi pada saat hari 0, hari ke-1, hari ke-2 sampai mungkin minggu ke-5 karena tidak diikuti pada 6 minggu. Tapi bahwa definisi operasional K0 yang ternyata hari ke-4 itu rasanya harus di-stated itu pada setiap tabel sehingga yang membaca itu sangat tereksplanasi gitu. Karena tabel itu self explanation, dia tidak boleh melihat pada bagian yang lain. Nah, yang itu saya lihat mengapa pada kelompok K0 itu pengukuran MWM-nya itu kan dilakukan pada kelompok K0 di hari keempat itu ya, baru kemudian determinasi. Padahal mestinya MWM itu sebetulnya bisa dilakukan pretest post-test kan ya, sehingga nanti kita bisa melihat latensi periodnya dia itu deltanya berapa gitu. Apakah ada alasan tertentu mengapa kok tidak dilakukan pre-post gitu. Kemudian yang kedua, mengapa juga renangnya itu dilakukan pada kondisi siklus terang. Karena kita tahu bahwa tikus itu nokturnal. Kalau misalnya itu dianalogikan pada manusia, berarti kan kita itu diminta untuk melakukan exercise itu pada malam hari pada saat siklus kita tidur. Nah, tapi saya ingin tahu kan ini kan sudah dikerjakan. Ya, siapa tahu memang ada scientific reasoning yang mengapa pilihan-pilihan itu yang dikerjakan. Mungkin itu, Dokter. Ya. Baik, terima kasih Dr. Purwosri Rejeki, Dr. Emgas atas pertanyaannya, Dokter. Memang betul dengan latihan aerobik intensitas sedang ini menjadi salah satu tool ya, sebagai satu alat untuk mengubah lifestyle dari pasien DM tipe 2. Nah, dalam hal ini di sini kita lihat bahwa efeknya terhadap fungsi kognitif di sini baik, dan untuk domain dari fungsi kognitif sendiri pada tikus memang tidak sekompleks pada manusia, berbeda. Kalau pada tikus yang dapat kita periksa memang domain memori, kemudian fungsi eksekutif dan kecepatan processing. Nah, namun pada manusia terdapat domain yang lain seperti domain atensi, domain bahasa, seperti itu. Selain juga domain memori dan juga domain eksekutifnya. Pada pemeriksaan yang kami lakukan di sini menggunakan pemeriksaan Morris Water Mass, memang dia menggunakan bantuan spasial, jadi menggunakan petunjuk ya. Jadi di dalam pemeriksaan itu terdapat empat sisi. Nah, itu diberikan petunjuk sebagai bantuan untuk tikus mengetahui lokasi dari platform atau pijakan yang berada di dalam air. Jadi pada pemeriksaan Morris Water Mass, tikus dimasukkan ke dalam kolam dan diharapkan tikus dapat menemukan pijakan atau platform sebagai tempat untuk escape. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan MWM ini terdapat
tes trial. Jadi pada saat itu tikus memang diajarkan untuk diletakkan ya. Apabila tikus tidak dapat menemukan, maka tikus kita letakkan di area platform tersebut dengan bantuan kita. Jadi kita ajarkan di sini loh ada platform. Nah, pada saat tikus berdiri di platform, tikus akan melihat petunjuk spasial yang ada di sekeliling ruangan. Nah, di situ yang akan kita nilai untuk memorinya. Jadi memang dengan petunjuk spasial tersebut itu melibatkan fungsi memori. Dalam hal ini yang kita ukur adalah memori jangka panjang, karena kita melakukan trialnya selama 2 hari. Jadi dilakukan istilahnya percobaan dengan memberikan petunjuk kepada tikus. Nah, pada hari yang terakhir itu platformnya diambil dan kita mau tahu apakah tikus masih ingat lokasi dari platformnya. Dalam hal ini kita sama saja memeriksa untuk memori. Dalam hal ini memori jangka panjang karena diperiksa dalam 24 jam setelah trial terakhir. Apabila memori jangka pendek yang ingin kita evaluasi, maka dilakukan pada tikus kurang dari 1 jam untuk mengetahui adanya memori jangka pendeknya. Mungkin seperti itu, Dok. Kemudian mengapa tidak dilakukan pre-post? Jadi pada penelitian ini kami menganggap bahwa dengan kelompok K0 itu sudah bisa mewakili istilahnya sebelum dilakukan intervensi seperti itu. Jadi pada kelompok K0 tikus 4 hari di sini maksudnya adalah setelah diagnosis DM tipe 2. Jadi setelah diinduksi 4 minggu menggunakan diet tinggi lemak, kemudian di akhir 4 minggu diinjeksi streptozotocin, 1 minggu berikutnya kita cek kadar glukosa darahnya, apabila lebih dari 250 kita anggap DM tipe 2. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan Morris Watermaze yang membutuhkan waktu 3 hari, kemudian hari keempat baru dilakukan terminasi. Seperti itu, dokter. Kemudian mengapa dilakukan di siklus terang? Karena itu juga berdasarkan dari referensi. Memang sebenarnya tikus itu hewan nokturnal dan juga dia bisa berenang secara alami ya, Dok. Jadi tidak perlu diajarkan. Dan dari referensi-referensi yang lain kami baca tikus dapat dilakukan intervensi pada saat fase terang dan memiliki hasil yang cukup baik juga untuk fungsi kognitifnya. Mungkin seperti itu, dokter, yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, puas Prof. Dan penelitian ini juga, karena terakhir-terakhir ini saya juga rajin melakukan exercise gitu ya. Jadi menjadi salah satu additional reasoning saya untuk selalu mempertahankan gaya hidup olahraga dalam keseharian saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Dr. Nur. Semoga ke depan akan ada tambahan-tambahan ilmu yang lain terkait dengan exercise, sehingga nanti kita bisa satu major keilmuan. Terima kasih Prof. Terima kasih, dokter. Saya juga belajar dari ada kosakata baru. Ada yang tidak dongkrak, ada kelas pendek yang saya tahu. Ini kosakata baru. Baik, kita lanjutkan kepada penyangga selanjutnya, Dr. Aniestio Rahayu, dokter spesialis patologi anatomi, subspesialis UR konsultan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada Prof. Astri atas pencapaiannya hari ini. Saya ada satu pertanyaan saja. Apa alasan Proveda menggunakan pemeriksaan histopatologi dan imunohistokimia seperti untuk melihat ekspresi TNF-alpha, kemudian ekspresi BDNF dan ekspresi VAX sebagai pilihan indikator dalam penelitiannya? Baik, terima kasih banyak pada Dr. Aniestio Rahayu, dokter spesialis patologi anatomi konsultan atas pertanyaan, Dok. Terima kasih. Untuk alasan mengapa saya menggunakan pemeriksaan HPA dan IHC pada penelitian ini, untuk pemeriksaan IHC di sini merupakan pemeriksaan imunohistokimia untuk menilai adanya ekspresi dari variabel irisin, kemudian TNF-alpha, BDNF, dan BAX di dalam sel neuron hipokampus. Nah,
Dengan pemeriksaan imunohistokimia ini memiliki beberapa kelebihan di mana dia dapat spesifik terhadap antibodi yang memang berikatan dengan protein yang diekspresikan oleh sel neuron tersebut. Kemudian itu juga dapat memastikan lokasi dari molekul yang diekspresikan oleh sel. Ini berbeda dengan pemeriksaan ELISA ataupun Western blot di mana dia hanya memeriksa kadar secara keseluruhan dan tidak diketahui di mana sebenarnya lokasi dari protein tersebut. Dengan pemeriksaan imunohistokimia ini kita dapat secara pasti melihat bahwa memang protein tersebut diekspresikan di sel, apakah itu di membran sel atau di sitoplasma. Kemudian ini juga merupakan pemeriksaan sebenarnya semi kuantitatif, namun di sini memiliki kelebihan kita bisa mengetahui seberapa intensitas dari ekspresi dari variabel yang kita teliti. Untuk pemeriksaan histopatologi di sini kami gunakan untuk menghitung jumlah neuron. Sebenarnya juga bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk pemeriksaan kualitatif dokter untuk mengetahui apakah kepadatan ataukah mungkin bentukan gitu, karena sebenarnya pada DMTP2 diketahui bahwa struktur susunan dari selnya itu juga akan mengalami gangguan gitu. Sebenarnya bisa dilakukan analisis lebih lanjut, namun dalam hal ini kami memang terbatas hanya menghitung dari jumlah neuronnya saja. Mungkin seperti itu, dokter. Terima kasih. Terima kasih indikasinya. Saya puas dengan Bapak. Terima kasih dokter. Selanjutnya kami persilakan yang ketujuh yaitu Dr. Rizky Fitria Prasetyo, dokter spesialis anak konsultan. Terima kasih indikasinya. Pertama saya ucapkan selamat Dr. Sulastri sudah mencapai tahap akhir dari pendidikan S3. Ada 3 pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, mungkin pertanyaan yang pertama tentang pemilihan jenis exercise-nya. Jadi kalau saya baca di jurnal 2023 ini ada penelitian pada pasien dewasa, pasien elderly ya, pasien tua dengan diabetes tipe 2 yang dilakukan penggunaan exercise-nya combine antara aerobic, resistance, dan balance exercise. Jadi ada 3 jenis exercise. Ini hasilnya juga cukup baik, BDNF, EBC dan sebagainya juga diperiksa di sana. Dan pada penelitian ini kan hanya aerobik ya, apakah ada alasan tertentu kenapa hanya aerobik? Kemudian yang kedua, jika memang ada di analisis jantung tidak semua signifikan ya, ada jalur-jalur yang tidak signifikan. Apakah mungkin ada faktor-faktor tertentu yang harus diperhatikan kalau misalnya kita ingin meneliti dengan penelitian yang berikutnya? Dan yang ketiga, karena saya dari sana, saya ingin menanyakan apakah bila dilakukan latihan aerobik ini pada pasien-pasien kami yang diabetes tipe 1, apakah juga akan memberikan efek yang sama? Baik, terima kasih. Saya ucapkan pada Dr. Rizky Fitria Prasetyo, dokter spesialis anak konsultan. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Untuk pemilihan jenis exercise, memang exercise itu sebenarnya ada banyak komponennya. Untuk pada kami memang yang kami pilih untuk latihan dengan aerobik intensitas sedang. Di sini yang kami harapkan memang proses dari muscle brain crosstalk ini, jadi yang terutama dihasilkan oleh latihan aerobik intensitas sedang. Untuk latihan penguatan sendiri juga sebenarnya memang bermanfaat dan diharapkan memang pada saat kita meresepkan latihan itu merupakan kombinasi dari latihan aerobik dan latihan penguatan karena itu memiliki kelebihan masing-masing seperti itu Prof. Jadi dengan latihan penguatan itu akan meningkatkan massa otot sehingga glukosa akan lebih banyak masuk ke dalam otot sehingga untuk penyimpanan glikogen itu juga jadi lebih banyak sehingga kadar glukosa di dalam darah juga akan menurun. Sedangkan pada latihan aerobik di sini dengan kontraksi otot yang terus-menerus, perbedaan dengan kalau latihan penguatan itu dia hanya melakukan kontraksi melawan beban namun hanya dalam waktu yang singkat. Pada latihan aerobik di sini
otot akan terus berkontraksi secara kontinu dan itu akan membutuhkan sumber energi secara terus-menerus, di mana ini akan menyebabkan adaptasi perbaikan mitokondria di dalam sel sehingga metabolisme dalam sel juga membaik. Kemudian ini juga akan meningkatkan produksi PGC1 alfa dan stimulasi produksi dari miokin-miokin yang akan dapat masuk ke dalam otak untuk proses muscle brain crosstalk tadi, dokter. Kemudian untuk jalur yang tidak signifikan, kemungkinan memang terdapat faktor-faktor perancu, memang seperti pada tikus kita tidak dapat mengendalikan beberapa hal seperti mungkin adanya variasi genetik, kemudian pola makan dari tikus itu sendiri. Memang kita sudah memberikan sejumlah makanan dengan jumlah tertentu setiap harinya, namun mungkin dia yang dimakan seberapa banyak kita juga tidak bisa memaksakan. Untuk yang lainnya seperti jenis kelamin, kemudian berat badan, strain dari tikus, itu semua juga sudah kita kontrol dengan harapan itu sudah membuat kondisi menjadi homogen. Namun untuk faktor perancu yang lain mungkin dari segi itu tadi antara lain faktor genetik dan pola makan serta kondisi stresor yang dialami oleh tikus, mungkin seperti itu, dokter. Untuk pasien DM tipe 1, latihan ini juga memiliki manfaat yang baik karena pada DM tipe 1 terjadi kerusakan pankreas ya, jadi sehingga penderita akan membutuhkan insulin eksogen secara terus-menerus. Namun pada saat pemberian latihan ini perlu dipertimbangkan untuk penggunaan dari dosis insulinnya, apakah perlu penyesuaian atau tidak. Karena secara umum manfaat dari latihan aerobik itu dengan kontraksi otot akan menyebabkan proses yang mempengaruhi dari metabolisme sel, kemudian perbaikan di kardiovaskulernya juga, sehingga akan selain itu juga akan menghambat terjadinya komplikasi yang mungkin terjadi pada DM. Ini seperti itu, dokter. Terima kasih. Saya sangat puas dengan proses jawabannya. Saya berikan penjelasan. Terima kasih. Baik, ini untuk penyangga yang selanjutnya kami silakan Ketua Sidang Tertutup dan dalam hal ini dia penguji lapan Profesor Sucipto Dr. MS PhD. Baik, terima kasih Prof. Tiguran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nursulastri atau Dr. Nuri, pertama-tama saya ucapkan selamat pada hari ini akan mengakhiri studi S3-nya. Perjuangan yang cukup berat selama beberapa tahun. Saya mendampingi saudara mulai dari ujian kualifikasi, ujian proposal, ujian tertutup, dan hari ini ujian terbuka. Sudah banyak pertanyaan saya sampaikan kepada saudara, tetapi ujian terbuka itu saya mesti harus menanyakan lagi. Satu pertanyaan saja. Dr. Nuri, pada latar belakang saudara menyebutkan sebanyak 45% pasien DM tipe 2 mengalami gangguan kognitif ringan dan konsep demensia pada usia lebih muda. Berapa banyakkah pada hewan coba saudara, bukan rata-rata ya, berapa banyakkah pada hewan coba yang saudara teliti juga mengalami gangguan kognitif pada masing-masing kelompok kanon K1 dan P setelah diberikan perlakuan streptozoosis atau STC. Dan bagaimana pula tentang perbaikan fungsi kognitif pada hewan coba pada kelompok kanul K1 dan P, mungkin rata-rata juga berapa banyak yang mengalami perbaikan kognitif. Karena kalau saya membaca di glukosa awal dan glukosa akhir, memang kelompok P ini awalnya lebih rendah kan? Ya. Lebih rendah. Dan pada perlakuan akhir perlakuan juga memang turun cukup tajam, sekitar 200. Sedangkan di MBMS hasilnya adalah sangat bagus.
karena kelompok P ini ternyata waktunya paling singkat, baik dibandingkan dengan kelompok K2, bahkan lebih singkat daripada K1. Ini saya pertanyaannya adalah artinya bahwa latihan aerobik intensitas sedang pada kelompok P terjadi perbaikan fungsi kognitif melampaui K1, bahkan lebih singkat daripada K0. Artinya bahwa latihan aerobik intensitas sedang ini sangat baik dilakukan pada fase kapanpun pada penderita diabetes, baik pada awal-awal maupun sampai masa kronis. Saya mohon pendapat saudara tentang hal ini. Kami silakan dulu. Baik, terima kasih banyak Prof. Sucipto atas pertanyaannya. Terima kasih banyak Prof. sudah mendampingi mulai ujian kualifikasi. Tadi ada yang kelewat Prof. Ujian kelayakan naskah Prof. Ya, jadi 5 ujian didampingi oleh Prof. Sucipto. Terima kasih atas masukan-masukan yang selama ini sudah diberikan dan sangat membangun. Memang pada referensi menyatakan bahwa sebanyak 45% pasien DMT tipe 2 itu mengalami gangguan kognitif ringan dan 50% meningkatkan resiko terjadinya demensia. Saya baca-baca lagi ternyata ada penelitian lagi di Padang dan Manado itu malah mencapai 60%, 60% dari pasien DM tipe 2 itu mengalami gangguan kognitif. Nah, dari penelitian yang saya lakukan di sini saya memang pada rata-rata pada kelompok K0 dan K1 itu hasilnya terjadi gangguan kognitif di mana waktu yang dibutuhkan melebihi dari 60 detik. Dan setelah saya pilah dari masing-masing tikus, saya dapatkan dari kelompok K0 itu sebanyak 60%, Prof. Memang 60% mengalami gangguan kognitif dan di kelompok K1 itu sebanyak 70%. Jadi memang mengalami perburukan. Sedangkan setelah diberikan latihan itu hampir 90% itu mengalami perbaikan. Jadi kognitifnya membaik. Nah, ini memang menjadi suatu hal yang menarik di mana ternyata prevalensi pada tikus dan manusia dalam hal ini hampir sama rupanya. Jadi harapannya memang nantinya untuk aplikasinya dengan pemberian latihan aerobik intensitas sedang dapat sesuai dengan hasil di kelompok P, yaitu hampir mencapai 90% juga ya mengalami perbaikan kognitif. Ini mungkin apakah dipengaruhi oleh kadar glukosa? Kalau menurut pengamatan saya sebenarnya pada awal pada saat diagnosis, walaupun kelompok P di sini didapatkan kadar glukosanya lebih rendah, namun apabila dianalisis secara statistik antara kelompok K1 dan P di sini tidaklah signifikan. Dan namun apabila kelompok K1 adalah yang diikuti selama 6 minggu. Namun apabila setelah dianalisis ulang di akhir penelitian setelah 6 minggu pada kelompok P didapatkan kadar glukosa yang lebih rendah secara signifikan. Jadi walaupun memang tampaknya lebih rendah pada saat awal sebenarnya setelah dianalisis statistik tidaklah signifikan, Prof. Jadi masih homogen. Jadi ini tetap dapat menunjukkan hasil yang baik di mana latihan dapat menurunkan kadar glukosa di dalam darah setelah pemberian latihan. Mungkin seperti itu, Prof. Cip. Baik, terima kasih Dr. Nuri. Saya sangat puas atas jawaban saudara. Terima kasih pimpinan ujian. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Ini kayaknya yang belum banyak saya. Mungkin saya tanya yang pertama mengenai ini pertanyaan sangat bagus ya. Saya ucapkan semangat kepada Dr. Nur Sulastri, sangat besar ya. Terima kasih, Prof. Pertanyaan pertama, kalau penelitian ini akan diaplikasikan kepada manusia, ini kan hewan kecil, apakah memang menurut Dr. Sulastri langsung bisa diaplikasikan atau ada suatu penelitian pada hewan coba besar? Yang pertama. Yang kedua, pada penelitian ini menunjukkan bahwa ekspresi TNF alpha itu meningkat setelah latihan aerobik yang berlawanan dengan
banyak literatur yang menyebutkan bahwa TNF-alpha ini sebagai faktor proinflamasi yang seharusnya menurun dalam kondisi neuroproteksi. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dwikora atas pertanyaannya. Baik Prof, untuk yang pertama, apabila ingin diaplikasikan ke manusia, sebenarnya memang sudah banyak penelitian ada beberapa penelitian yang memang meneliti efek latihan pada DM tipe 2 terhadap fungsi kognitif. Namun apabila ingin, dan memang hasilnya ada beberapa yang domain kognitif yang membaik, ada yang memang tidak, seperti itu Prof. Jadi memang terus dilakukan penelitian untuk mengetahui regimen dosis seperti apa yang sesuai agar mungkin seluruh domain kognitif itu dapat membaik pada manusia. Dan apakah perlu dilakukan pada hewan coba yang lebih besar, itu mungkin usul yang sangat baik, tapi untuk pelaksanaannya agak susah ya Prof. Tapi itu sangat baik apabila kita ingin mengetahui mekanisme yang lebih mendekati kepada manusia, karena semakin mendekati hewan coba yang lebih besar dan semakin mendekati kepada manusia, tentu mekanisme yang terjadi juga akan semakin hampir serupa seperti itu Prof. Karena yang kami gunakan di sini tikus yang mungkin memang secara spesies cukup jauh, seperti itu Prof. Tapi apabila memungkinkan, ya memang sebaiknya tetap dilakukan pada hewan coba yang lebih besar, seperti itu. Kemudian untuk sitokin TNF-alpha di sini memang ternyata tidak sesuai dengan hipotesis yang kami ajukan, di mana sebenarnya kami harapkan terjadi penurunan TNF-alpha yang merupakan sitokin proinflamasi. Namun di samping itu memang ternyata TNF-alpha di sini memiliki peran ganda Prof. Jadi memang di otak itu ada dua macam reseptor untuk TNF-alpha, yaitu reseptor 1 dan reseptor 2. Di mana sebenarnya pada kondisi hiperglikemia ataupun diabetes itu komposisi dari reseptor 1 dan reseptor 2 ini mengalami gangguan. Dan terdapat referensi yang menyebutkan bahwa dengan perbaikan dari diet itu akan memperbaiki komposisi dari reseptor ini sehingga reseptor 2 yang memiliki efek neuroprotektif itu lebih baik. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa walaupun sitokin TNF-alpha dalam ini yang merupakan sitokin proinflamasi meningkat, masih terdapat sitokin antiinflamasi lain yang mungkin juga meningkat lebih banyak lagi, yang akan istilahnya menutupi efek dari proinflamasi dari TNF-alpha ini. Jadi memang ini sudah kita masukkan juga ke dalam keterbatasan dan saran untuk kedepannya mungkin bisa lebih dilakukan penelitian mengenai TNF-alpha ini, mengingat perannya yang ternyata memiliki peran ganda, seperti itu Prof. Terima kasih, saya sangat puas dengan jawabannya. Terima kasih Prof. Waktu 60 menit bagi penyangga terlalu sayang. Untuk selanjutnya akan kami tawarkan kepada undangan akademik untuk mengajukan satu pertanyaan. Yang pertama kami silakan Dr. Yesi Puspitasari, Dr. Spesialis Patologi Spesialis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada Prof. Vega, pada diabetes mellitus tipe 2 terjadi resistensi insulin sehingga glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Kira-kira bagaimana otot dapat berkontraksi untuk melakukan latihan padahal terjadi gangguan reseptor pada insulin? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Dr. Yesi Puspitasari, spesialis patologi klinik, spesialis gastroenterohepatologi konsultan. Ya, teman saya mulai SMP, SMA sampai sekarang. Ya, baik. Jadi ini merupakan suatu hal yang menarik di mana pada kondisi DM memang glukosa mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam sel. Namun sebenarnya untuk glukosa masuk ke dalam sel itu tidak sepenuhnya tergantung pada insulin. Dengan adanya kontraksi otot itu sebenarnya akan meningkatkan permeabilitas dari sel sehingga akan terjadi influx kalsium dan akan mengaktifasi enzim-enzim kinase sehingga terjadi translokasi reseptor glukosa yaitu reseptor GLUT4 ke membran sel. Nah, reseptor GLUT4 ini yang akan menangkap glukosa. Sehingga walaupun pada DM tipe 2 ini mengalami
resistensi insulin ya, reseptor dari insulin ini mengganggu sehingga uptake glukosa itu memang mengalami penurunan dan menyebabkan kadar glukosa dalam darah meningkat. Namun dengan adanya kontraksi otot ini akan meningkatkan uptake dari glukosa yang independen dari insulin. Nah, kondisi ini akan menyebabkan perbaikan dari sensitivitas dari insulin sehingga walaupun tadi ada resistensi insulin, kadar glukosa di dalam darah akan menurun. Ini juga akan dapat mempengaruhi penyesuaian dari dosis obat-obatan yang digunakan. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu alasan ya, karena mungkin sebagian besar pasien takut dengan dosis obat yang cukup tinggi. Nah, dengan adanya latihan ini mungkin dapat mengurangi dosis obat-obatan yang digunakan, karena dengan adanya kontraksi otot, baik itu karena latihan aerobik atau latihan penguatan, itu ternyata kadar glukosa di dalam darah sudah dapat mengalami penurunan. Mungkin seperti itu, Dr. Yesi. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya. Saya terus dengan jawaban. Baik. Kami persilakan Dr. Aditya Angga Wardana, Dokter Spesialis Bedah Digestif Konsultan. Terima kasih, Prof. Selamat kepada pertanyaan saya, ini kan tujuan akhirnya semoga bisa diaplikasikan untuk manusia gitu ya, dimana dapat kerja sama bahwa harapannya bisa dimanfaatkan manusia. Yang mau saya tanyakan, tadi saya agak sedikit belum penjelasan bagaimana aerobik, latihan aerobik yang intensitas sedang gitu ya. Itu yang pertanyaan kedua, untuk pasien-pasien diabetes yang tidak memungkinkan melakukan aktivitas seperti amputasi dan sebagainya, apakah terapi dengan aerobik intensitas sedang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan kognitif yang terjadi pada pasien-pasien tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Aditya Angga Wardana, spesialis bedah digestif konsultan. Memang harapannya ya ini dapat menjadi salah satu standar tata laksana yang bisa diaplikasikan untuk pasien dengan DM tipe 2 ya, antara lain dengan latihan aerobik intensitas sedang. Untuk yang dimaksud dengan latihan aerobik intensitas sedang sini, kita untuk dosis latihan sebenarnya kita menggunakan ada FITT ya, frekuensi, intensitas, kemudian time dan tipenya. Nah, untuk intensitas sendiri di sini kita dapat menggunakan acuan heart rate sebagai penentuan intensitas ya. Untuk intensitas sedang dapat menggunakan persentase dari sekitar 60 sampai 80% dari heart rate maksimal. Nah, namun pada ini sebenarnya bisa diaplikasikan dalam bentuk tipe latihan apapun. Nah, untuk pasien dengan gangguan misalnya, karena sebenarnya pada latihan aerobik itu kan kita menggunakan kelompok otot besar seperti pada anggota gerak bawah ya, seperti otot quadricep, hamstring, atau gastrok. Nah, itu yang bisa kita lakukan adalah mungkin dengan berjalan, berenang atau bersepeda seperti itu. Nah, apabila pasien dengan misalnya kalau pada pasien DM juga seringkali kita temui dengan kondisi amputasi ya, mungkin karena luka diabetesnya. Nah, itu bisa dilakukan latihan sambil yang pasien mampu melakukan, misalnya sambil duduk, atau kalau misalnya pasien menggunakan kursi roda bisa menggunakan latihan anggota gerak atasnya seperti itu. Pada prinsipnya adalah walaupun dia tidak menggunakan kelompok otot yang lebih besar seperti di anggota gerak bawah, dia tetap dapat mencapai intensitas sedang dengan menggunakan acuan dari heart rate-nya itu tadi, seperti itu dokter. Jadi kita mengukur heart rate maksimalnya berapa, bisa menggunakan rumus 220 dikurangi usia, atau apabila memungkinkan idealnya adalah menggunakan uji latih untuk kita mengetahui VO2 max-nya. Untuk uji latih sendiri sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai kondisi, namun tergantung dari fasilitas yang tersedia seperti itu. Jadi pada prinsipnya apapun kondisi pasien,
sebaiknya memang tetap melakukan aktivitas dan tidak terbatas karena kondisinya yang mungkin tidak bisa jalan ataupun terbatas di kursi roda. Mungkin seperti itu, Dokter Angga. Terima kasih. Saya bersedia. Baik, yang terakhir mungkin saya silakan Dr. Ditaruni Asrina Utami, spesialis KRK. Terus kita Terima kasih kepada sudah saya ucapkan selamat kepada Dr. Sulastri atas pencapaiannya. Izin bertanya dokter, pertanyaan saya menarik sekali bahwa disampaikan bahwa pasien dengan diabetes itu banyak yang mengalami gangguan kognisi. Pertanyaan saya hanya satu, jadi kapan kita bisa mulai melakukan screening untuk pemeriksaan kognisi pada pasien diabetes? Apakah harus semua atau ada hal lain yang mungkin kita perhatikan? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ditaruni Asrina Utami, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi muskuloskeletal konsultan atas pertanyaannya. Memang mengingat prevalensi yang cukup tinggi ini, namun juga jumlah pasien DM tipe 2 juga cukup banyak ya. Kalau untuk setiap pasien dilakukan pemeriksaan kognitif mungkin nanti Dokter Sony nggak pulang-pulang prakteknya kalau harus diperiksa pemeriksaan kognitif ya semuanya. Mungkin ada beberapa hal yang kapan kita harus aware, kapan pasien harus dilakukan pemeriksaan untuk screening kognitif. Mungkin yang pertama adalah apabila pasien memiliki kontrol yang kurang baik, misalnya HbA1c-nya lebih dari 7 dan tidak turun-turun seperti itu. Atau mungkin ada keluhan, memang ada keluhan, kemudian ada faktor resiko lain, komorbid lain, misalnya mungkin ada hipertensi atau yang lain yang kira-kira dapat semakin mempercepat proses neurodegeneratif pada pasien. Kemudian mungkin pada pasien dengan durasi DM dalam jangka waktu lama, misalnya mungkin lebih dari 10 tahun seperti itu. Jadi pada pasien-pasien tersebut misalnya dengan durasi lama lebih dari 10 tahun, kemudian dengan kontrol glikemik yang kurang baik, kemudian ada keluhan mungkin dari caregiver seperti itu, perlu kita pikirkan untuk lakukan pemeriksaan kognitif. Dan juga mungkin tidak perlu menunggu untuk melakukan pemeriksaan kognitif ini untuk memberikan persiapan latihan. Jadi walaupun tidak didapatkan adanya gangguan kognitif, tetap sebaiknya meskipun pasien memiliki kognitif yang normal ya, itu tetap pasien diharapkan diedukasi untuk tetap melakukan latihan sebagai kegiatan aktivitas rutinnya sehari-hari yang dimana telah dapat terbukti memperbaiki kadar glukosa dan bermanfaat untuk organ-organ di dalam tubuhnya. Mungkin seperti itu, Dokter Tina. Terima kasih. Pimpinan sidang saya kasih menjawab. Baik, terima kasih. Saya kira itu pertanyaannya bagus banget dan itu menginspirasi ya, bahwa untuk pengobatan tadi seperti dikatakan Dokter Purwo bahwa tidak hanya dengan farmakologi, ini sesuatu yang lebih dini. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sidang ujian terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permintaan maaf kepada undangan akademik yang belum dapat kesempatan bertanya. Selanjutnya, pimpinan sidang dan para penyangga akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi Promopenda. Promopenda dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian terbuka dan dipersilakan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian dokter terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang sudah dicapai Promopenda atau selama dalam masa pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Promopenda dalam melakukan penelitian dan ketekunan dalam mempelajari perpustakaan, kemampuan Promopenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara Promopenda memetakan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promopenda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti,
semangat Promopenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi dari Promopenda ini untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian dokter tertutup tanggal 14 Februari 2025 yang diketuai oleh Profesor Dr. Sucipto MS.D. Yang kedua adalah memperhatikan segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promopenda diterima. Dengan demikian, saudara Nur Sulastri, dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi medik, konsultan respirasi konsultan, kardiorespirasi konsultan, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 5 tahun 7 bulan serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat emas. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Nur Sulastri, dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi medik, kardiorespirasi konsultan adalah dokter ke-1059 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Selanjutnya kami persilakan Promopenda untuk menyampaikan kesan-kesan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi dengan judul Mekanisme Hambatan Progresivitas Gangguan Kognitif setelah pemberian latihan aerobik intensitas sedang pada tikus model di MTB2. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada promotor saya, Profesor Dr. Hening Laswati, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi kardiorespirasi konsultan, dan ko-promotor saya, Dr. Sony Wibisono Mujanarko, spesialis penyakit dalam KMD Finasim, yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membimbing serta memberikan dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada Rektor Universitas Erlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasih, MTSE Akuntan, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga serta memberikan fasilitas yang diperlukan untuk menyelesaikan disertasi ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Koordinator Program Studi Dokter Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yaitu Profesor Dr. Dwikora Novembri Utomo, dokter spesialis ortopedi traumatologi, subspesialis panggul dan lutut, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan kepada saya selama menjalani pendidikan. Kemudian saya ucapkan juga kepada Koordinator Program Studi Dokter Ilmu Kedokteran FK UNER periode 2020-2024, Profesor Dr. Hendi Hendarto, dokter spesialis OG konsultan, dan periode 2015-2019 almarhum Profesor Dr. Yuwono Suroso yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama menjalani pendidikan. Kemudian kepada seluruh dosen penguji, Profesor Sucipto, Dr. MS PhD, Profesor Dr. Iketut Sudiana, Dr. Andes MSI, Profesor Dr. Imam Subadi, Dr. SPKFR Neuromuskular Konsultan, Profesor Dr. Hari Basuki, Dr. Magister Kesehatan, dan Dr. Paulus Sugianto, Spesialis Saraf Konsultan FAAN, serta Profesor Dr. Wijaya Laksmi Kusumaningsih, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Neuromuskular Konsultan MSC, yang telah membimbing dan memberikan masukan yang sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Kemudian pada seluruh staf dosen pengajar di program studi Doktor Ilmu Kedokteran FK UNER yang telah memberikan bimbingan selama saya mengikuti pendidikan. Kemudian pada Direktur Rumah Sakit UNER, Profesor Dr. Nasruddin, dokter spesialis penyakit dalam KPTI Finasim, yang telah mengizinkan saya untuk menempuh pendidikan lebih lanjut.
Kemudian kepada Kepala Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi FK UNER, Dr. Lydia Arfianti, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Muskuloskeletal Konsultan, serta Dr. Messi Andriana, Spesialis KFR Neuromuskular Konsultan sebagai Kepala Departemen periode sebelumnya, yang telah mengizinkan saya melanjutkan pendidikan dan selalu memberikan dukungan kepada saya. Kemudian kepada staf pengajar Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi FK UNER, Dr. Bayu Santoso, SPKFR Neuromuskular Konsultan, kemudian Dr. Fajrul Rahman, Spesialis KFR Muskuloskeletal Konsultan, Dr. Ratna Daryanti Haryadi, Spesialis KFR Pediatri Konsultan, Profesor Dr. Hening Laswati, Dr. Spesialis KFR Konsultan, kemudian Dr. Subagio, Spesialis KFR Neuromuskular Konsultan, Dr. Reni Hendrarati Hayaningsih, Spesialis KFR Muskuloskeletal Konsultan, Dr. Sri Majiati Mewulan, Spesialis KFR Pediatri Konsultan, Dr. Indrayuni Lukitrawardani, Spesialis KFR Muskuloskeletal Konsultan, serta seluruh staf pengajar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada saya. Kemudian seluruh staf akademik dan karyawan di program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang sudah turut memberikan dukungan kepada saya. Kemudian seluruh teman mahasiswa program studi Doktor Angkatan 2019 Ganjil atas kekompakan, dukungan, dan saling memberi motivasi selama menempuh pendidikan S3. Kemudian yang tercinta dan tersayang suami saya Kurniawan Dardani, Sarjana Teknik, beserta putra-putri kami Nadifa Safira dan Hamid Satria Ibrahim atas curahan kasih sayang, perhatian, doa, dan dukungannya hingga saat ini. Yang tercinta orang tua saya Bapak Dr. Insinyur Syafril Fauzi, Magister of Science, dan Ibu Insinyur Mutia Salamah, Magister Kesehatan, serta Bapak Muhammad Kamdi dan Ibu Parni Susanti almarhum atas curahan kasih sayang, perhatian, doa, dan dukungannya hingga saat ini. Serta semua sahabat yang selalu mendukung saya dan semua teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu saya selama menjalani pendidikan doktor. Saya menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu saya mengharapkan saran yang dapat turut mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya juga mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perjalanan saya menempuh pendidikan ini terdapat sikap dan tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anugerahnya bagi kita semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan promotor menyampaikan kesan dan pesan. Terima kasih Ketua Sidang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Ya. Masa pandemi dilalui dengan kesabaran ya dan semangat ya, tidak sampai putus ya. Saya apresiasi karena Dr. Nuri juga punya kepekaan ya terhadap masalah dan fenomena di masyarakat saat ini ya. Ini di mana prevalensi dari pendidikan sehingga Dr. Nuri punya interest untuk penelitian dengan ini karena hampir sekitar 50% ya sesuai dengan biasa ternyata mempunyai risiko penurunan risiko kognitif. Nah, walaupun demikian ya, jadi banyak sekali sebenarnya tentang pelatihan ya terhadap pasien diabetes ya dengan efeknya yang banyak termasuk untuk fungsi kognitif, tapi betul-betul punya keinginan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari hambatan penurunan atau progresivitas penurunan dari gangguan kognitif. Jadi sangat penting karena gangguan fungsi kognitif pada pasien diabetes akan berpengaruh pada seluruh daya yang perlu kita
hasil latihan ya, terhadap fungsi kognitif. Dari penelitian ini memang didapatkan kalau mekanisme hambatannya itu justru melalui gas ya, penurunan gas dan peningkatan dengan apa ya, di aliran CA1. Yang menarik juga dalam penelitian ini itu temuan karena liksin ya, liksin dan juga BDNF itu pengaruhnya kurang ya. Hasilnya yang menarik di sini temuan baru yang tidak pernah dilaporkan pada hasil penelitian yang terdahulu, yaitu adanya perbedaan proses mekanisme molekuler ya, baik di area CA1 dan CA2. Ini sangat menarik ya, dan juga temuan tentang penurunan gas dan peningkatan yang ternyata berpengaruh terhadap peningkatan jumlah. Ini sangat menarik ya, dan belum pernah dilakukan. Nah, berdasarkan temuan-temuan ini ya, jadi kita mengharapkan ya, nanti tertulis sebagai seorang ilmuwan ya, akan melanjutkan penelitian postdoktoral karena masih banyak yang kita cari nanti mekanisme yang akan lebih melengkapi ya. Mungkin dari ini cukup ya, jadi betul-betul Dr. Diki nanti sebagai saintis yang dapat mengembangkan ya asalan terutama dalam bidang kedokteran ya. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ani. Untuk demikian rapat sidang ujian terbuka telah selesai. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada